dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab?
Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Lewi, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Yang pasti penyertaan Tuhan selalu melindungi kita sampai hari ini, saudara. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya akan membacakan tema untuk gereja kita di bulan ini adalah gereja yang kokoh atau unshakable church, gereja yang tak tergoncangkan, diambil dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Sampai dengan hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
tidak ada alasan kami tidak mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada
untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih, kami sembah Kau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadi penyembah-Mu, jadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dimuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, ditinggikan nama-Mu. Ajak perbuatan-Mu, nyata mujizat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mengucap syukur saudara, mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajak perbuatan-Mu. Terima kasih. Rasakan hadirat Tuhan saudara. Dia menjamah kita saudara. Dia tahu kebutuhan dan keperluan kita saudara. We worship you, Lord. Haleluya. Yesus Allah yang hidup, Yesus Allah yang dahsyat. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu kebutuhan kita saudara. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Hosana in the highest. Let our King be in the
Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Thank you Jesus. Kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sepenuh jiwaku kemuliaan sampai kemuliaan, selama-lamanya bersama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, saudara. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segala
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di minggu kedua PPKM. Saya berdoa kita semua dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Tema pemberitaan firman minggu ini adalah hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dengan nats yang terambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, di ayat tersebut dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari mana atau dari siapa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Lukas 12 ayat 32 mengatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Jadi, Allah Bapa kita yang memberikan kerajaan itu. Apakah diberikan secara cuma-cuma, secara gratis? Yes. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hidup kekal di mana? Yaitu hidup kekal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jadi, kapan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Jawabannya, pada saat saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, bagaimana kita menjalani kehidupan di bumi ini sebagai anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, terutama di masa-masa pandemi seperti ini? Yang pertama, mari kita nikmati otoritas sebagai warga kerajaan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita menjadi anak-anaknya adalah salah satu kesaksian terbesar yang dinyatakan dalam Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru. Apa konsekuensinya menjadi anak Allah bagi saudara dan saya? Menjadi anak Allah seharusnya membangkitkan kerinduan setiap kita untuk berusaha sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah dan menghindari dosa. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Ayat ke-16, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ayat ini digenapi pada saat hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Sehingga saudara dan saya memiliki privilege, memiliki keistimewaan, diberikan kuasa untuk dapat melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Supaya apa? Supaya kuasa Allah dinyatakan di bumi. Markus 16 ayat 17 dan 18 mengatakan, "Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Inilah otoritas ilahi yang menyertai saudara dan saya ke seluruh dunia untuk menjadi saksi tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kemana saudara dan saya pergi, otoritas ilahi ini selalu menyertai dan dapat digunakan kapanpun, dimanapun. Ingat, kuasa dari Raja segala raja ada pada kita. Yang kedua, mari kita kenakan perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 11 mengatakan,
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga kerajaan, kita terlibat di dalam peperangan rohani yang berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Namun demikian, kita diberi perlengkapan rohani untuk bertahan maupun untuk menyerang. Siapa lawan kita? Lawan pertama yang harus dikalahkan adalah alam pikiran kita sendiri. Dari pikiran kita lah muncul berbagai hal-hal yang negatif seperti ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, tekanan hidup, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita mendengar pasien terpapar COVID-19 semakin banyak. IGD, ICU, semua penuh. Rumah sakit penuh. Ruang perawatan penuh, semua terisi. Antrian pasien yang panjang, tabung oksigen habis, obat-obatan dan vitamin di apotek kosong. Hal-hal seperti ini mungkin menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan. Bagi saudara yang sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit, mungkin mendengar pemberitaan media tentang korban-korban berjatuhan setiap hari. Hal-hal seperti itu mungkin membuat saudara merasa tertekan dan terintimidasi. Ini semua adalah arena peperangan rohani kita di tingkat jiwa. Intimidasi yang menekan pikiran dan perasaan kita. Lawan. Kita harus memenangkan peperangan rohani yang terjadi di alam pikiran kita. Intimidasi yang menekan jiwa kita harus dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkannya? Pada saat ini, kita diingatkan untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu senjata Allah adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan adalah senjata rohani yang kelima. Ketopong atau kira-kira seperti helm adalah perlengkapan yang harus kita kenakan untuk melindungi kepala. Jadi, ketopong keselamatan dalam hal ini melindungi pikiran kita. Mari jaga pikiran kita. Jangan diisi terus-menerus dengan berita-berita negatif maupun hoax. Mari imbangi pikiran kita dengan firman. Diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Agar ketopong keselamatan dapat berfungsi dengan baik, pikiran kita harus berisi firman Tuhan lebih banyak daripada hal-hal negatif maupun hoax. Sebagai prajurit kerajaan, kita juga diberi senjata rohani untuk menyerang. Senjata ilahi keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan. Yang penting bagi kita adalah persiapan dan keterampilan menggunakan senjata itu. Persiapan sangat penting. Baca firman. Makin banyak membaca dan mengerti firman, maka pedang roh kita semakin tajam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap peperangan rohani yang harus diingat adalah poin pertama, bahwa roh di dalam kita lebih kuat dari roh manapun. Bahwa kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bahwa ketakutan atau kekhawatiran tidak mengubah apapun, bahkan membuat keadaan lebih buruk. Tolak intimidasi yang menekan pikiran. Kalau saudara orang yang mudah terintimidasi, hindari membaca atau mendengar dramatisasi pemberitaan di media. Kalau kita lihat data statistik, tingkat kesembuhan orang yang tertular COVID itu secara global mencapai 98%. Artinya dari 100 orang yang tertular, 98 orang sembuh, pulih. Angka di Indonesia lebih rendah dari itu, tetapi hal itu tidak penting. Penting bagi kita adalah yang 98% itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap saudara yang sedang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri, termasuk yang 98% itu. Katakan amin. Yang ketiga, berdoa dan melangkah dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut
kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa merupakan rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah, dan penggenapan dari janji-janjinya juga. Dalam doa kita harus tunduk pada Allah dan memohon kepadanya supaya kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya doa kita efektif? Poin pertama, doa harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Yesus sendiri mengajarkan prinsip ini ketika mengatakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Poin kedua, doa dengan iman yang tulus dan sejati. Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Poin ketiga, berdoa dengan tekun. Yesus mengajarkan ketekunan dalam berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada doa yang langsung kita bisa lihat atau rasakan jawabannya, dan ada doa yang kita tidak bisa langsung lihat atau rasakan jawabannya. Kita tidak pernah tahu apakah bisa segera melihat atau merasakan jawaban doa kita. Namun kata kuncinya adalah jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu perkataan Yesus kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus sebelum Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Di kisah yang lain, seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan dengan iman menjamah jubah Yesus untuk memperoleh kesembuhan, dan mujizat kesembuhan langsung terjadi. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Itu tadi contoh doa dan langkah iman yang kita lihat langsung dijawab Tuhan. Di mana contoh doa yang tidak langsung dijawab? Di kisah Lazarus dibangkitkan di Yohanes 11, ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Akhir kisah ini, yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Jadi, Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga yang dikasihinya, supaya memperkuat iman keluarga itu dan juga iman para murid. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menjawab doa kita sesuai dengan kedaulatan dan kasih-Nya. Seringkali kerangka waktu dan kehendak Allah yang terjadi di tengah kesulitan kita berbeda dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Dari sini kita belajar bahwa doa yang tidak langsung dijawab itu supaya kita, saudara dan saya, dapat belajar percaya. Sekali lagi, supaya saudara dan saya dapat belajar percaya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan melalui pertobatan dan kelahiran baru. Maka seharusnya doa kita besar kuasanya. Tapi perhatikan bagian awal ayat ini. Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting mengapa kesembuhan seringkali tidak terjadi. Coba cari tahu. Adanya dosa menghalangi doa orang percaya serta merintangi kuasa penyembuhan Allah dinyatakan. Dosa yang belum diakui akan membuat kita tidak yakin dalam berdoa. Kalau ada dosa, akui. Kalau ada dosa kepada orang lain, akui dulu. Bertobat dulu. Dan doa yang sungguh-sungguh bagi pengampunan satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang keempat, mari kerjakan bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Kita masih hidup di bumi, di tengah-tengah tatanan di dunia ini, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita umatnya untuk menjadi saksinya. Bagian kita yang pertama adalah berikan tubuh yang sehat. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, berikan tubuh yang sehat. Ada pepatah lama mengatakan, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oleh sebab itu, kita bisa memperkuat jiwa, pikiran dan perasaan kita dengan tubuh yang sehat. Olahragalah secara teratur. Dengan olahraga secara teratur, kita membangun stamina dan daya tahan tubuh. Kita tidak perlu tinggal diam dalam ketakutan hari-hari ini, tetapi dengan pemahaman situasi yang benar, marilah kita ambil bagian dalam penanggulangan pandemi ini dengan membangun ketahanan tubuh yang baik. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Bapak, Ibu, Saudara, di sini Rasul Paulus memberikan saran kepada Timotius, anak rohaninya, agar tubuhnya lebih kuat berdasarkan pengetahuan medis yang berkembang pada masa itu. Timotius menderita gangguan perut, mungkin disebabkan oleh unsur alkali di dalam air di kota Efesus. Oleh karena itu, Paulus menganjurkan agar Timotius menambahkan sedikit anggur pada air untuk mengatasi efek yang berbahaya dari unsur alkali tersebut. Kita harus menggenapi rencana Allah sepanjang hidup kita di bumi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Oleh sebab itu, perhatikan kesehatan tubuh kita dan apa yang kita makan, kita minum. Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa mendapat pengertian bahwa untuk keadaan saat ini, kita perlu melakukan hal-hal yang diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh, agar tubuh kita lebih kuat menghadapi virus, jamur, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita disarankan untuk mengkonsumsi vitamin setiap hari, sebab vitamin diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh jasmani kita, terutama vitamin D3. Kalau ada komorbid, konsultasikan dengan dokter apa yang perlu disiapkan di rumah untuk menghadapi keadaan bila karena sesuatu hal kita menjadi terpapar oleh wabah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, maaf, jangan denial atau menolak keberadaan wabah ini. Wabah ini memang nyata, bukan hoax. Penyakit sampar ini ada. Adanya virus ini nyata. Dan virus ini ingin membunuh saudara dan saya. Yang harus kita lakukan adalah menghindar. Alkitab mencatat beberapa kali ahli Taurat dan orang Farisi ingin membunuh Yesus. Tetapi Yesus menghindar karena saatnya belum tiba. Kita pun sama. Pertandingan kita belum selesai. Belum mencapai garis akhir. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus bersembunyi dan menghindar dari pengaruh virus yang mematikan ini. Bagi saudara-saudara yang sedang dirawat atau sedang isolasi mandiri, semangat! Pertandingan kita belum selesai, belum mencapai garis akhir. Saudara harus menang. Bagian kita yang kedua adalah taat kepada pemerintah. Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, ketaatan kepada pemerintah adalah salah satu bentuk nyata menjadi saksi kerajaan. Satu-satunya perkecualian ayat ini adalah bila peraturan pemerintah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Orang percaya harus taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan-peraturan sipil, menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat. Jangan memfitnah. Ya, jangan memfitnah pemerintah. Jangan bertengkar. Dan hendaklah ramah satu sama lain, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jangan marah-marah, menolak memakai masker.
tidak mau taat kepada prokes, melawan petugas, melanggar aturan PPKM, dan sebagainya. Mengapa hari-hari ini banyak orang percaya tertular? Seringkali bukan karena imannya lemah, tetapi karena sembrono, karena ketaatan yang lemah kepada aturan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Maaf saudara, kita akui saja banyak yang malas berolahraga secara teratur, banyak yang tidak mau atau tidak tahu cara menggunakan masker dengan benar, banyak yang melanggar prokes, banyak yang membuka masker dan makan minum bersama-sama orang-orang yang tidak tinggal serumah. Dalam perkara ini, kalau saudara dan saya taat sepenuhnya kepada aturan dan arahan pemerintah, saya yakin tidak ada orang yang percaya, tidak ada orang percaya yang tertular wabah pandemi ini. Ingat itu, saudara-saudara. Bagian kita yang ketiga adalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi kerajaan juga berarti melayani komunitas kita. Kita memberikan dukungan apa yang diperlukan masyarakat di sekitar kita. Misalnya, bila ada yang memerlukan bantuan informasi, berikan bantuan informasi yang benar. Misalnya di mana ada ruang perawatan yang kosong, menyampaikan informasi kepada Satgas bila ada yang perlu bantuan darurat. Tidak ikut-ikutan menyebar berita-berita palsu atau hoax. Bahkan bagi saudara yang punya uang banyak, tidak ikut ambil keuntungan secara tidak etis dengan memanfaatkan situasi, memborong dan menimbun obat-obatan dan vitamin yang sedang dibutuhkan masyarakat, sehingga harganya menjadi mahal. Yang kelima, rancangan Allah tidak pernah gagal. Pengkhotbah 8 ayat 17 mengatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini Salomo mengajarkan bahwa betapapun bijaksana kita, dengan cara-cara kita sendiri, kita tidak bisa menerangkan segala yang telah dilakukan Allah, ataupun cara-cara pemeliharaannya. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya bahkan kecewa, mengapa Tuhan izinkan ada pandemi ini? Mengapa Tuhan izinkan ada wabah ini? Program gereja sedang bagus-bagusnya, semua terhenti akibat pandemi. Bisnis sedang bagus, penjualan sedang baik, akhirnya jadi bangkrut. Karir sedang bagus, sedang naik, kena PHK. Mengapa Tuhan ambil sahabat, teman, bahkan anggota keluarga? Kenapa pandeminya nggak selesai-selesai dan sebagainya? Ingat saudara, kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, kita tidak perlu mengetahui segala alasan mengapa terjadi begini, mengapa terjadi begitu. Yang kita perlukan hanyalah mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Dia merencanakan dan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah seutuhnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Itulah penghiburan terbaik bagi anak-anak Tuhan ketika harus melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Janji ini terbatas hanya bagi mereka yang mengasihi Allah dan telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Kristus. Kita hanya perlu bersikap rendah hati dalam setiap peristiwa yang terjadi dan membuka ruang bagi Allah yang turut bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi yang terjadi saat ini secara angka statistik hanya pandemi kecil. Gereja Tuhan sepanjang sejarah telah melewati beberapa kali pandemi atau wabah global yang mematikan. Apakah ada orang percaya yang menjadi korban? Ya, banyak juga. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa ada kegerakan iman orang percaya, ada pertumbuhan gereja yang dinamis menyertai masa-masa di sekitar terjadinya pandemi dan wabah mematikan itu. Apapun yang sedang
saudara dan saya rasakan hari-hari ini. Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesulitan, kesesakan, dan tekanan apapun. Tujuannya ialah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan mencakup 5 hal. Yang pertama, nikmati otoritas sebagai warga kerajaan. Yang kedua, kenakan perlengkapan senjata rohani. Yang ketiga, berdoa dan melangkah dengan iman. Yang keempat, kerjakan bagian kita. Dan ingat, yang kelima, bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Kiranya hari-hari ini kita semua, saudara dan saya, bisa melalui masa pandemi ini dengan tetap tegak berdiri sebagai anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Bisa tidak ada, bisa ganti cookies, crackers, ataupun juga sirup. Mari kita satukan hati terlebih dahulu. Shiki kara para 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 para. Kira pa yeke kara para pa yeke kara para 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 para. Segala pujian, hormat dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, urapi kami, berkati kami, sehingga apapun yang kami dengar dalam firman-Mu ini, kami mengerti dengan jelas dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga berbuah, bahkan yang terbaik 100 kali lipat ganda. Terima kasih ya Abah, ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya 2000 tahun yang lalu yang Engkau lakukan Tuhan di atas kayu salib. Dengan darah-Mu dan tubuh-Mu, yaitu bilu-biru Tuhan Yesus, kami sehat, kuat, kami sembuh. Sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hidup diberkati. Terima kasih ya Abah, ya Bapak, terima kasih. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat juga cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan cawan perjamuan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dan minum. Kita buka masker kita, jangan ada yang berbicara. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira para payeke kara para para. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau ada yang alami sakit penyakit,
Apakah itu di organ tubuh di kepala, di leher, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, ataupun juga di kaki. Letakkan tangan kiri di organ tubuh yang sakit. Dan pada saat ini, saya bersama dengan pengerja sepakat dengan Bapak, Ibu yang sakit. Sesuai dengan Matius 18 ayat 19. Kalau dua orang sepakat, maka apapun yang diminta, Tuhan akan kabulkan. Maka pada saat ini, apapun sakit penyakit yang Bapak, Ibu alami, segala sakit penyakit itu, kami cabut dari organ tubuh yang ada. Cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuh tersebut dibasuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Hai organ tubuh, sembuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa berkat secara keuangan. Bagi tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah oleh berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan, terima kasih untuk berkat-berkat, terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan untuk Lewi News untuk seminggu ke depan. Silakan Lewi News. Shalom Jemaat Lewi terkasih, tidak terasa kita sudah meninggalkan semester pertama di tahun 2021. Sekarang kita memasuki semester 2 di tahun 2021 dengan penuh semangat dan integritas. Berjumpa lagi dengan saya Vira dalam Lewi News pekan ini. GBI Lewi akan membuka kelas BP2N untuk pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kelas BP2N ini akan dimulai pada bulan Juli 2021. Segera daftarkan diri Anda bersama calon pasangan Anda. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi PDP Thomas Maleaki. Bidang Praise and Worship GBI Lewi kembali membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani sebagai WL, singer, keyboard, dan gitar. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Bapak Agus Handaya atau Bapak Arthur. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bergabung dan bertumbuh di dalam KUL GBI Lewi yang diadakan secara online melalui Zoom. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Heri Santoso. Bidang KUL dan Diakonia membuka program Lewi Home Care
untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Gembala Kul setempat atau Sekretariat GBI Lewi. Bidang profetik dan doa GBI Lewi juga mengadakan doa bersama setiap hari pada pukul 9 malam. Doa bersama ini khusus untuk mendoakan pengerja dan jemaat yang sedang terkena COVID-19. Kita percaya bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. WBI Lewi mengundang untuk setiap para kaum wanita Allah untuk sama-sama bergabung dalam Menara Doa WBI Lewi untuk menaikkan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama yang akan dilakukan pada hari Selasa 13 Juli 2021 pada pukul 14 siang melalui Zoom. Bulan ini kita akan mengadakan doa pengerja GBI Lewi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 pada pukul 19.30 malam melalui Zoom. Kami mengajak untuk setiap pengerja, aktivis GBI Lewi untuk hadir dalam doa pengerja ini. Mengingat situasi terkini mengenai kasus COVID-19 dan mengikuti himbauan dari pemerintah, kami menginformasikan kepada jemaat GBI Lewi bahwa ibadah onsite di seluruh cabang dan ranting pada tanggal 18 Juli 2021 ditiadakan dan ibadah dialihkan secara online melalui YouTube Lewi Ministry. Untuk informasi mengenai ibadah di minggu selanjutnya, kami akan sampaikan melalui sosial media Lewi Ministry. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersukacita dalam Tuhan dan tetap patuhi prokes 5M. Salam sehat, salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami sampai dengan hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berikan nilai persembahan yang terbaik yang kami berikan padamu Bapa dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Ada shalom untuk Indonesia. Indonesia dalam kontrol tangan-Mu Bapa. Walaupun sekarang masih mengalami pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Indonesia akan pulih dan segera bangkit, dan ekonomi segera bangkit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kepala negara kami Bapak Insinyur Joko Widodo beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta dengan pemerintahan yang ada, sampai dengan gubernur, wali kota, RT RW setempat, sampai dengan kami kepala keluarga Tuhan. Kau memberkati kami, Kau menjagai kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, beserta dengan wakil yang Kau berkati pekerjaan apapun yang dia lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Bapak Pendeta Budianto Totong beserta dengan wakil yang Kau berkati Tuhan beserta keluarga besarnya Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan berhasil. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang dikasihi di GBI Lewi Bapak Pendeta Darmayanto Rawatan beserta dengan wakilnya Tuhan. Kau memberkati dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kau berikan kesehatan kuatan yang daripada-Mu Tuhan. Visi dan misi untuk GBI Lewi semakin jelas dan semakin bagus lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Inilah persembahan yang terbaik yang kami berikan padamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang. Sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah kita telah berakhir, saudara. Kita akan bertemu sampai dengan minggu depan di channel yang sama, di ibadah Lewi Ministry yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.